Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat Bukit Tamalandrea, edisi Senin 5 April 2021. Saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam yang boleh kami lewati, sehingga di pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, jamalah hati kami, dan berikanlah kami pengertian agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ampuni dosa kami ya Bapa, dan bersabdalah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasal 41, ayatnya yang ke-46 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang tahun ke-7 kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan, itu yang akan menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
ada ungkapan yang mengatakan bahwa sukses butuh proses. Artinya, menjadi sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan usaha dan perjuangan serta pengorbanan yang tidak mudah. Dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, selama bertahun-tahun Tuhan benar-benar menguji ketekunan, Tuhan benar-benar menguji kesetiaan, dan Tuhan benar-benar menguji keteguhan iman pribadi Yusuf. Dalam masa-masa yang sulit, ketika terjadi kelaparan di Mesir, kita bisa lihat tampaknya di sana tidak ada harapan lagi. Namun dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tidak pernah kehilangan harapan dalam menata kehidupannya. Ia tetap menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu. Dan ketika terjadi kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat menimbun bahan makanan sebelum kelaparan terjadi. Dan memperhatikan sikap dan keberhasilan Yusuf, maka lahirlah pengakuan Firaun bahwa oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 39 dalam pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak tahu bagaimana hari-hari masa depan kita saat kita menjalani hidup keseharian kita. Namun kita harus yakin dan dapat bertindak seperti Yusuf, bahwa keberserahan untuk selalu takut dan meminta petunjuk dari Tuhan adalah hal yang lebih menjanjikan daripada kita mengikuti keinginan diri kita sendiri. Keberserahan kepada Tuhan adalah upaya untuk mempercayakan kehidupan bahwa tantangan, cobaan, dan hambatan-hambatan dalam kehidupan adalah sesuatu yang dapat membentuk kehidupan kita menjadi baik jikalau kita selalu meminta petunjuk daripadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetaplah berserah kepada Tuhan, karena kita tidak tahu persoalan apa yang akan terjadi di hari depan kita. Amin. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dahsyat, yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hadir menyapa kami di pagi ini. Ajarlah kami ya Tuhan, di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Engkau masih anugerahkan buat kami, untuk kami tetap selalu berserah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Materaikan firman-Mu yang sudah kami baca ya Bapa, sehingga firman-Mu itu boleh dapat mengambil bahagian di dalam kami menjalani kehidupan kami. Saat ini Bapa di sorga, kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan kiranya yang akan memberkati kami di sepanjang satu hari ini. Tuhan berkati apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang satu hari ini, baik itu melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan kami,
itu boleh mengagungkan nama Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati anak-anak kami dan keluarga kami. Dan sambutlah doa kami ya Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa dan persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita di hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita. Amin.